Adalah kelompok separatis, dan kelompok separatis itu harus menjadi operasi militer yang menangani, tidak bisa tidak sebenarnya. Berarti ada kemungkinan yang bertempur itu bukan pasukan Papua sendiri atau orang Papua asli, tapi tentara bayaran. Itulah yang harus kita perhatikan. Sejumlah prajurit TNI kembali menjadi korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB pada Sabtu 14 April 2023 lalu. Penyerangan dilakukan saat prajurit tengah melakukan upaya operasi penyelamatan pilot Susi Air. Analis pertahanan Koni Bakri menduga bahwa serangan terhadap TNI oleh KKB ini bukan dilakukan oleh pasukan dari Papua, melainkan dilakukan oleh tentara bayaran. Koni sebelumnya mengungkit lebih dulu bagaimana pemerintah dianggap tak punya grand design lewat tangan TNI untuk memberantas KKB dari bumi Papua. Padahal dengan kondisi seperti sekarang ini, sudah seharusnya digelar operasi militer untuk basmi habis mereka. Seharusnya ditangani melalui operasi militer, dan sayangnya hingga kini pemerintah tidak memiliki grand design atau konsep umum dalam mengatasi kelompok bersenjata di Papua, kata Koni, dilansir dari saluran YouTube Crosscheck pada Selasa 18 April 2023. Padahal kata dia faktor-faktor maupun negara lain yang terlibat dalam KKB ini sudah diketahui. Pertama, kalau saya melihatnya dari aspek kenapa, tapi jadi kebiasaan nih laporan-laporan seperti ini yang sifatnya internal kemudian bisa bocor. Kita mesti ingat justru laporan bocor ini itu menampar kita, katanya. Apalagi prajurit-prajurit yang diserang merupakan pasukan terbaik atau elit TNI dan berasal dari Kopassus. Jika publik banyak yang bertanya mengapa TNI seolah bisa kedodoran, Koni pun langsung melemparkan pertanyaan itu kepada Kasat hingga Danjen Kopassus. Kalau mereka bisa kedodoran, pertanyaan saya nomor 1 kepada Kasat dan Danjen Kopassus, kenapa mereka bisa begitu? Kedua, seberapa besar sih kekuatan gerombolan mereka, katanya. Dirinya kemudian menghitung jika satu orang Kopassus bisa menghadapi 20 orang sekaligus, maka jumlah personel 36 prajurit yang diserang harusnya bisa mengatasi 720 orang separatis. Koni lantas mempertanyakan seberapa hebat dan terlatihnya kelompok teroris KKB hingga membuat Kopassus dan Rider Kostrad bisa diserang secara mudah. Dari sana Koni melihat dan mendesak agar segera dilakukan operasi militer di Papua. Perlu operasi militer dan ada kemungkinan tentara bayaran, dugaan Koni. Sementara itu dalam YouTube Puspen TNI yang ditayangkan Selasa pada 18 April 2023, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan jika teroris KKB memakai anak kecil dan wanita untuk menyerang prajurit TNI. Pertanyaan berikutnya tentang keberadaan KKB yang dianggap bukan lagi pasukan pemberontak, akan tetapi justru lebih mirip teroris. Jika benar demikian, maka TNI diminta tak ragu-ragu untuk memberantas KKB di sana lewat operasi militer. Berarti ada kemungkinan yang bertempur itu bukan pasukan Papua sendiri atau orang Papua asli, tapi tentara bayaran. Itulah yang harus kita waspadai, kata Koni tegas perihal TNI diserang KKB.